Islamic Brotherhood Television. Kalimat penjelasan terakhir, ada satu jalan keluar, yaitu diwakilkan. Calon mempelai laki-laki ada di luar negeri, calon mempelai wanita ada di Indonesia. Dia nikah, akhirnya diwakilkan kepada laki-laki lain. Ternyata kelempengan, artinya nggak mau sama yang di luar negeri, maunya sama wakilnya. Nah, itu bagaimana? Yang kedua, apakah ke Habib Hani atau ke Asep Jailani? Saya pernah ditanya, suami kerja di luar negeri, istri Indonesia. Karena manusiawi, punya syahwat, akhirnya mereka persis apa yang dikatakan Habib Hanif, melakukan hubungan itu via telepon, suami istri. Apa hukumnya? Terima kasih. Untuk yang pertama tadi caranya ya, cara mewakilkan, saya baca di kitab ya. Jadi wa idza wakala zauju fil aqdi falyakul al wali liwakili zauj. Jadi kalau calon suami mewakilkan orang lain, nah falyakul al wali liwakili zauj, maka wali harus mengatakan zawajtu binti muwakilaka fulan. Jadi saya nikahkan anak putri saya ke orang yang mewakilkan kamu, yaitu Anu, si Anu, kayak gitu. Nah, kemudian fayakul wakiluhu, nanti wakilnya nanti dia harus mengatakan qabiltu nikahaha lahu. Jadi harus ada kalimat lahu. Nah, fa in taraka lafdhalahu lam yasiha. Jadi kalau dia tinggalkan kalimat lahu, jadi qabiltu nikaha, ini tadi lempeng. Jadi qabiltu nikahaha, dia tinggalkan lahunya, maka tidak sah nikahnya. Nah, tidak sah. Nah, yang kedua, gini Ustadz, Buya Majid Al-Fakir, kalau masalah video callnya, ada bahasanya video call, seks lewat video call. Video callnya itu kan berarti ngelihat dengan aurat lain. Kalau masalah ngelihatnya, yang namanya suami istri nggak ada batasan aurat, itu masalah ngelihatnya. Antara suami dengan istri nggak ada batasan aurat. Tapi ada hal-hal lain yang harus diperhatikan. Satu, dari ngelihat itu dampaknya kemana? Dampaknya timbul syahwat. Suami jarak jauh, akhirnya timbul syahwat, larinya ke istimna. Nah, istimna dengan tangan sendiri, bukan dengan tangan istri, itu yang diharamkan. Nah, mungkin kalau murni video callnya doang masih bisa ada celah hukum, karena laki bini memang bisa boleh ngelihat aurat satu sama lain, tapi dampak yang diakibatkan dari itu yang mesti dipikirkan. Si laki-lakinya istimna, si perempuannya bisa mengakibatkan istimna dengan cara perempuan yang kita nggak paham bagaimana caranya dia melampiaskan syahwatnya. Pelampiasan syahwatnya itu yang bisa berakibat ke haram. Nah, kemudian yang kedua yang perlu kita khawatirkan juga, nih zaman yang namanya dunia digital nih nggak ada yang aman. Itu juga hal yang mesti kita perhatikan. Dunia digital nggak ada yang aman. Ya, yang namanya foto, video, apa kapanpun bisa disadap. Yang namanya telepon kapanpun bisa disadap. Ya, apa kita nggak khawatir? Ini sebenarnya di luar aspek fikih, tapi aspek yang harus diperhatikan nih. Apa kita nggak khawatir? Tahu-tahu lagi video call ada orang lain yang lihat. Kalau dia bukan tokoh mungkin nggak ada yang mau nyadap. Udah kerjaan urusan apa misalkan mau nyadap orang yang bukan tokoh, bukan siapa-siapa. Tapi kalau di tokoh ada yang sadap, ada yang lihat, ada yang hack. Pernyataan bahwasanya data digital kita tuh nggak ada yang aman, itu yang menyatakan bukan orang-orang biasa, yang menyatakan memang orang-orang yang ahli IT, yang memang ngerti di bidang ini. Jadi itu ada faktor lain yang harus diperhatikan. Jadi kalau bicara soal sekedar video call buka-bukaan aurat antara laki bini, antara dia dengan istrinya boleh-boleh aja, bininya nggak ada batasan aurat. Segitu pula si perempuan ngelihat aurat lakinya nggak ada batasan aurat. Cuman masalahnya satu, dampak yang diakibatkan akibat video call tersebut. Istimna biadihi haram. Istimna dengan tangannya sendiri, itu dampak yang bisa diakibatkan. Nah, kan kagak mungkin mau video call doang kagak ada ujungnya. Kan ujung-ujungnya ada ujungnya, ada klimaksnya, ada puncaknya. Nah, puncaknya itu yang jadi haram akhirnya tuh. Ini udah kawin semua kan ya?
Puncaknya itu yang bisa bahaya, yang haram. Dan yang kedua tadi itu soal keamanan data kita, aurat istri kita yang mesti diperhatikan, dijaga. Jadi ada aspek-aspek yang mesti diperhatikan. Wallahu a'lam.